Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Bung Karno, sosok yang tak pernah habis-habisnya dibicarakan. Pembicaraan tentang Bung Karno memang sering menimbulkan pro dan kontra. Bung Karno sendiri mengakui kepada Cindy Adams, seorang penulis autobiografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat, bahwa pada suatu masa ia diibaratkan seorang yang dikutuk seperti bandit dan dipuja laksana dewa. Cindy Adams sendiri dalam bukunya mengatakan, cara paling mudah melukiskan diri Soekarno adalah dengan menamakannya seorang yang maha pencinta. Karena kecintaannya, tak heran rakyat berbondong-bondong membalas cinta Bung Karno melalui berbagai cara. Ada beberapa kisah dari rakyat kecil yang memuja Bung Karno bagai sang dewa dan menunjukkan cinta mereka yang unik dan tak biasa kepada Bung Karno. Seperti apakah kisah-kisah itu? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Kisah cinta petani talas untuk Bung Karno. Di masa kepresidenannya, tak jarang rakyat-rakyat kecil berkunjung ke istana untuk menemui Bung Karno, presiden yang mereka cintai. Suatu ketika, ada seorang lelaki parubaya berjalan kaki dari kampungnya selama 18 hari dan membawa seikat talas untuk dipersembahkan kepada presidennya. Ketika berjumpa di istana, ia langsung bersimpuh, bersujud dan mencium kaki Bung Karno. Bung Karno saat itu tidak mau petani ini bersujud dan mencium kakinya. Bung Karno kemudian segera mengangkat petani ini untuk berdiri, lalu Bung Karno memeluknya. Si petani parubaya itu kemudian menangis bahagia karena sudah bertemu dengan orang yang diagung-agungkan dan sangat dicintainya. Kisah cinta nelayan uzur untuk Bung Karno. Suatu ketika ada seorang nelayan parubaya membuktikan cintanya kepada Bung Karno. Dikisahkan bahwa nelayan parubaya itu berjalan kaki 23 hari lamanya hanya karena ingin bersujud dan mencium kaki Bung Karno. Ketika bertemu dengan Bung Karno di Istana Negara, si nelayan itu mengatakan bahwa dirinya sudah berjanji sebelum mati akan melihat wajah presidennya dan menunjukkan kecintaan serta kesetiaan kepadanya. Benar saja, menjelang 2 minggu setelah pertemuan itu, si nelayan parubaya itu dikabarkan telah meninggal dunia. Kisah cinta petani kelapa untuk Bung Karno. Di kisah yang lain, diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang petani kelapa yang sedang bersedih karena sudah berbulan-bulan anaknya mengalami sakit keras dan tak kunjung sembuh. Suatu malam, si petani kelapa itu bermimpi bahwa ia harus pergi menemui Bung Karno untuk meminta air bagi kesembuhan anaknya. Bung Karno sendiri memenuhi permintaan rakyat yang dicintainya. Bung Karno lalu mengambil air ledeng biasa dan diserahkan kepada petani kelapa itu untuk dibawa pulang. Untuk kisah ini, Bung Karno paham betul bahwa sebagian masyarakat kita di Indonesia, terutama di Jawa, masih banyak yang percaya pada ilmu kebatinan. Tak disangka, seminggu kemudian Bung Karno mendengar kabar bahwa anak yang diberi air itu telah sembuh dari sakitnya. Kisah ibu hamil meminta makanan sisa Bung Karno. Sahabat Suluh Muda, ada kisah lain yang menarik, yaitu ketika Bung Karno menghadiri acara di pedalaman Jawa Tengah. Tiba-tiba seorang perempuan desa mendatangi pelayan Bung Karno dan membisikkan, "Jangan biarkan orang lain mengambil piring presiden. Berikanlah kepada saya sisa makanannya. Saya sedang mengandung dan saya ingin anak laki-laki. Saya mengidamkan seorang anak seperti Bapak Presiden. Jadi tolonglah, biarlah saya memakan apa-apa yang telah dijamah sendiri oleh presidenku." Bung Karno dianggap penjelmaan Dewa Wisnu. Di Pulau Bali, masyarakat percaya bahwa Bung Karno adalah penjelmaan Dewa Wisnu, yaitu dewa hujan dalam agama Hindu. Anggapan ini diberikan ketika musim kemarau berkepanjangan. Namun, ketika Soekarno berkunjung ke Bali,
masyarakat Bali meyakini bahwa beberapa hari kemudian Bali akan turun hujan. Masyarakat Bali yakin bahwa kehadiran Bung Karno di Bali dianggap membawa restu. Benar saja, ketika Bung Karno terbang ke Bali dalam musim kemarau itu, tepat setelah Bung Karno tiba, hujan pun turun drastis dari langit. Foto Bung Karno di kamar pelacur. Sahabat Suluh Muda, cara rakyat mencintai Bung Karno memang berbeda-beda. Suatu ketika, salah seorang pejabat kepolisian yang kebingungan saat berbicara dengan Presiden Soekarno, sebab polisi itu baru saja melihat sesuatu yang bagus untuk dilaporkan, tetapi ia sendiri ragu. "Pak, saya tidak tahu apakah ini kabar baik atau sebaliknya." "Apa maksudmu dengan sebenarnya kabar baik atau sebaliknya?" tanya Bung Karno. "Ya," kata pejabat polisi itu terbata-bata. "Rakyat sangat menghargai Bapak. Mereka mencintai Bapak dan terutama rakyat jelata. Karena saya baru saja menyaksikan sendiri suatu keadaan yang menunjukkan penghargaan terhadap Bapak." Sampai di kalimat itu, si pejabat polisi itu berhenti berkata-kata. Sementara Bung Karno makin penasaran. "Teruskan, katakan kepadaku dari mana engkau dan siapa yang kau temui dan apa yang mereka lakukan," desak Bung Karno. "Begini Pak," polisi itu melanjutkan pembicaraan dengan sangat hati-hati. "Kita mempunyai satu daerah di mana perempuan-perempuan lacur semua ditempatkan di kamar-kamar berurutan. Kami memeriksa daerah itu dalam waktu-waktu tertentu karena sudah menjadi tugas kami untuk mengadakan pengawasan. Kemarin, satu kelompok memeriksa keadaan mereka dan Bapak tahu apa yang mereka temui? Mereka menyaksikan potret Bapak digantung di dinding kamar-kamar yang berderet tadi." "Di mana aku digantungkan?" desak Bung Karno. "Di tiap kamar Pak, di tiap kamar terdapat potret Bapak. Di samping tentu saja ada tempat tidur, meja lengkap dengan bedak-bedak gincu serta kaca rias," kata polisi itu gugup sambil sebelah matanya melirik ke arah Bung Karno dan menanti dengan hati berdebar apa reaksi Bung Karno. Karena lama tak bereaksi, pejabat kepolisian itu berburu-buru menambahkan, "Pak, kami merasa bahagia karena rakyat memuliakan Bapak. Tapi dalam hal ini, kami masih ragu. Apakah wajar kalau gambar presiden kita digantung di dinding rumah pelacuran? Apa yang harus kami kerjakan? Apakah kami harus copot gambar-gambar Bapak dari dinding-dinding itu?" "Tidak," jawab Bung Karno. "Biarkan aku di sana, biarkan mataku yang tua dan letih itu memandangnya." Kisah cinta sopir Bung Karno. Sahabat Suluh Muda, di kisah yang lain datang dari Suhada, seorang sopir Bung Karno di masa perjuangan sebelum kemerdekaan. Ketika itu, Suhada dalam kondisi sekarat tapi tak kunjung melepaskan napas terakhir. Sampai pada suatu waktu, ia membisikkan sebuah permintaan terakhir kepada kerabatnya. Suhada berkata, "Tolonglah, saya ingin mempunyai potret Bung Karno di dada saya." Permintaan itu pun segera dipenuhi. Diberikannya selembar foto Bung Karno kemudian didekapkannya di dada hingga menjelang beberapa menit. Suhada pun akhirnya meninggal dunia dengan tenang. Sahabat Suluh Muda, itulah beberapa kisah cinta rakyatnya kepada Bung Karno yang unik dan diabadikan dalam catatan-catatan tentang Bung Karno.